lipid lowering agent atau statin. Statin memiliki efek utama mengurangi kadar LDL dan kolesterol sehingga akan mengurangi resiko terjadinya aterosklerosis serta sebagai penstabil plak. Sehingga pasien diberikan simvastatin 1 kali 20 mg yang bekerja dengan menghambat enzim sehingga menghambat yang bekerja dengan menghambat sintesis kolesterol di hati dan mengakibatkan penurunan kadar kolesterol total LDL dan trigliserida sehingga menaikkan kadar HDL pasien. Menurut pedoman tata laksana sindrom koroner akut, terapi statin intensitas tinggi direkomendasikan segera setelah didiagnosis IMA tanpa memandang kadar kolesterol awal pasien. Tujuannya adalah untuk menstabilkan plak aterosklerosis dan mencegah kejadian berulang Pemberian terapi dan dosis simvastatin sudah sesuai. Next. Selanjutnya, terapi selanjutnya yaitu trimetazidin 2 kali 35 mg. Trimetazidin dapat mengembalikan keseimbangan suplai dan permintaan oksigen otot jantung tanpa mempengaruhi sistem hemodinamik. Mekanisme kerja trimetazidin yaitu menghambat rantai panjang KAT sehingga meningkatkan metabolisme glukosa jantung dan mengalihkan preferensi energi substrat dari oksidasi asam lemak menuju oksidasi glukosa yang mengakibatkan penurunan kadar oksigen yang dibutuhkan oleh sel otot jantung. Pemberian terapi sudah tepat karena pada kasus ini trimetazidin digunakan sebagai anti-angina yang efektif. Selanjutnya, pemberian dopamin dan dobutamin. Telah terjadi double terapi pada vasodilator, terapi dopamin sebaiknya dihentikan dan terapi dobutaminnya dilanjutkan karena dobutamin termasuk lini pertama pada vasodilator. Next. Selanjutnya, pemberian kaptopril. Pasien dengan diagnosis IMA sangat berpotensi untuk mengalami remodeling jantung, yang merupakan perubahan struktural dan fungsional pada ventrikel akibat nekrosis miokard dan aktivitas sistem neurohormonal, terutama renin-angiotensin-aldosteron sistem. Maka pasien diberikan terapi kaptopril 3 kali 6,25 mg. ACI inhibitor berperan dalam mencegah dan memperlambat remodeling ventrikel yang dapat berujung pada disfungsi ventrikel kiri dan gagal jantung. Untuk plannya yaitu memonitoring keadaan umum pasien, yaitu nyerinya, terus memonitoring efek samping obat antiplatelet antikoagulannya, eh, selanjutnya memonitoring tekanan darah, memonitoring SGPT, SGOT, dan memonitoring EKG. Next. Berikutnya ada hipertensi. Pasien mengalami hipertensi yang ditandai dengan data objektif yaitu tekanan darah 160/100. Kemudian diberikan terapi dua obat yaitu kaptopril 3 kali 2,5 mg dan furosemid 2,5 mg per jam untuk menurunkan tekanan darah pasien. Kemudian ditinjau dari data klinik pasien berupa tekanan darah yang terkontrol. Terapi ini sudah sesuai dengan PNPK Tata Laksana Hipertensi Dewasa 2021, di mana yang direkomendasikan adalah kombinasi antara ACI dan diuretik. Kemudian terapi juga sudah tepat, yaitu ada di GNC 8 halaman 509. Kemudian untuk plannya sendiri yaitu monitoring tekanan darah, kemudian monitoring efek samping obat berupa batuk kering yang disebabkan oleh kaptopril, kemudian monitoring gejala hipotensi, dan terakhir monitoring kadar kalium dan output urin. Untuk yang selanjutnya ada problem disaritmia. Untuk subjektifnya yaitu ada nyeri dada 3 hari yang lalu dan dada terasa panas. Untuk data objektifnya ada nadi 110 sampai 120 dan tekanan darah 160/100. Pasien dengan diagnosa IMA mengeluhkan nyeri dada selama 3 hari yang lalu. Dada terasa panas seperti tertusuk sampai ke belakang, dengan nyeri yang hilang timbul, didukung dengan data klinik tekanan darah pasien 160/100, pasien mengalami hipertensi dan nadi 120. Aritmia sering ditemukan dalam beberapa jam pertama setelah IMA.
Pada pasien dengan infark miokard akut, pemberian beta blocker dapat mengurangi infark miokard akut dikaitkan dengan berkurangnya mortalitas tanpa diikuti perburukan gagal jantung. Sesuai dengan tata laksana sindrom koroner akut dan Perki 2024. Kesesuaian indikasi terapi pasien sudah tepat, pasien diberikan terapi bisoprolol 1 kali 1,25 mg pada tanggal 14, di mana beta blocker ini direkomendasikan sebagai terapi pilihan pertama pada pasien fibrilasi atrium atau bagian dari aritmia dengan gagal jantung atau pasien dengan riwayat infark miokard sesuai dengan tata laksana fibrilasi atrium 2019. Ditunjukkan dengan penurunan tekanan darah pasien dari 160 menjadi 100 dari tanggal 14 ke 15. Lalu meskipun belum di rentang normal, nadi pasien juga mengalami penurunan dari 120 menjadi 110 pada tanggal 14 ke 15. Dosis bisoprolol yaitu 1,25 mg per hari per oral pada fase akut di hari pertama saja. Sudah tepat dosis sesuai dengan pedoman dan mampu menurunkan tekanan darah pasien di hari pertama sesuai dengan PNPK tata laksana sindrom koroner akut Kemenkes RI 2019. Kemudian pada tanggal 17, tekanan darah pasien sempat turun hingga 90/60 dan nadi juga belum berada di rentang normal, sehingga pemberian digoxin pada profil pengobatan sudah tepat. Berdasarkan tata laksana fibrilasi atrium pada Perki 2019, apabila monoterapi beta blocker tidak adekuat, dapat ditambahkan digoxin. Digoxin atau amiodaron direkomendasikan untuk mengontrol laju ventrikel pasien dengan fibrilasi atrium dan gagal jantung atau hipotensi. Amiodaron untuk kendali laju hanya diberikan apabila obat lain belum memberikan respon optimal. Dosis digoxin yang diberikan pada pasien yaitu 2 kali 0,25 mg sudah sesuai dengan literatur yang mana pemberian dosis digoxin untuk kendali laju yaitu 1 kali 0,125 sampai 0,5 mg secara per oral atau 0,5 sampai 1 mg secara intravena. Tata laksana fibrilasi atrium Perki 2019. Selanjutnya ada problem medis konstipasi. Subjektifnya, pasien mengalami susah buang air besar dan lemas sejak tanggal 14 Februari hingga 19 Februari selama 6 hari. Objektifnya, ketidakseimbangan antara nilai natrium dan kalium, di mana nilai natrium yang tinggi dan kalium yang rendah, yang menyebabkan ketidakseimbangan cairan dalam tubuh, gangguan pencernaan seperti konstipasi. Asesmennya, pasien dengan penyakit kardiovaskuler, terutama jika disertai gagal jantung, diinstruksikan untuk membatasi asupan air dan sering diberikan diuretik, yang dapat menyebabkan konstipasi. Penurunan aktivitas saat rawat inap juga menyebabkan konstipasi. Mengejan saat buang air besar dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, yang dapat memicu kejadian kardiovaskular seperti gagal jantung kognitif, aritmia, penyakit koroner akut, sehingga pasien dapat diberikan sirup pencahar untuk mengatasi hal tersebut. Pemberian terapi sudah tepat karena dengan mekanisme kerja tersebut, penggunaan sirup pencahar diharapkan agar pasien tidak mengejan terlalu keras sehingga jantung tidak memompa terlalu berat. Plannya memonitoring frekuensi buang air besar setelah memulai terapi pencahar, evaluasi efek samping dari sirup pencahar seperti kram perut atau diare, edukasi pasien mengenai peningkatan asupan cairan dan serat. Next. Untuk selanjutnya, problem medis inflamasi. Pasien mengalami demam pada tanggal 15 dengan suhu 37,5, tanggal 16 suhunya 38,3 dengan leukosit 13.200 sampai 16.800. Pasien mengalami demam sejak tanggal 15 dengan suhu 37,5 dan terus meningkat hingga tanggal 16 dengan suhu tertinggi 38,3 derajat Celcius yang merupakan salah satu respon inflamasi akibat IMA. Pada IMA sebagai respon terhadap injuri dinding pembuluh